Halo guys, jumpa lagi channel saya ya. Untuk kali ini saya hendak membahas tentang tang burung guys. Ya, tang burung atau kalau Inggrisnya dibilangnya water pump pliers ya. Tapi kita istilahnya di sini tang burung. Ya, ini saya punya tiga tang burung, masing-masing ukurannya 7 inch, kecuali yang tengah ini dia 7/4 sih saya. Ya, ini lebih besar sedikit lah. Oke, yang pertama ini adalah mereknya Zen ya. Ini saya beli, saya kurang ingat, tetapi sebenarnya hanya puluhan ribu aja, tidak sampai 100.000. Ya, yang kedua ini dia mereknya ini Mikuni kalau nggak salah ya. Dia bilangnya Mikuni. Ini saya beli seharga 106. Ya, yang ketiga ini ya mereknya Max Power ya kelihatan. Ya, ini saya beli harganya 135.000. Ya, untuk topik kali ini saya tidak membahas tentang kekuatan atau perbandingan dari masing-masing uh, tang burung ini ya, tetapi saya lebih cenderung membahas sistem kerjanya ya, karena kan kalau kita lihat ketiganya ini punya sistem yang berbeda. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tang burung yang pertama ini yang Merisian ini standar guys ya, jadi kita sering jumpain di toko-toko ya. Modelnya ini kebetulan yang saya punya ini agak yang model bulat ya, ininya ya, pennya ya. Ada juga yang saya lihat modelnya berupa semacam sirip-sirip gitu, tetapi kurang lebih sama ya. Dia dapat kita buka sebesar ini atau masuk seperti ini ya, biasa aja. Tetapi dia konsepnya untuk memindahkannya adalah kita harus memindahkan pen ini. Jadi kalau dilihat ini ada, nah, ada ini, ada coakannya ya, bulatannya ini. Jadi pada saat dia ke sini kita bisa slide ke bawah. Nah, kita pindah satu demi satu sesuai dengan ukuran yang hendak kita pegang ya, yang hendak dijepit ya, seperti ini ya. Ya, jadi contohnya kalau kita hendak jepit yang kecil ini ya, ini kan susah nih kebesaran, kita bisa geser satu ya, seperti ini ya. Kalau nanti kurang besar lagi ya, lebih besar lagi, kita geser aja lah satu lagi. Ini sih saya bisa operasi pakai satu tangan, bisa ini kebesaran, jadi kita harus naikkan lagi satu, kembalikan satu lagi. Nah, ini enak jalannya. Yang lebih besar ini oke, atau kita turunkan satu lagi. Ini harus pas ya guys. Oh, kebesaran, naik satu, ini masih kebesaran, naik satu lagi. Nah, seperti ini ya, itu dia. Oh, hampir terlepas ukurannya. Nah, seperti ini kelihatan ya. Atau kita juga bisa jepit benda yang bulat seperti ini ya. Kita besarkan dulu, besaran kira-kira di sini, naik dua mungkin. Oke, naik satu di sini ya. Ini dilihat hampir ya, seperti ini ya. Sampai ke ini saya punya peralon ya. Ini shock thread dalam dengan shock thread luar, ukurannya 3/4. Ini kalau kita coba ya, ini hanya uji coba aja guys ya. Entah bagaimana megangnya, tetapi masih bisa dipegang gitu. Atau kita hendak pegang peralonnya gini juga bisa ya. Ini fungsinya dari tang burung ini untuk pegang macam-macam ya. Terus terang aja saya sekarang lebih suka pakai tang burung dibanding tang biasa ya, karena dia lebih fleksibel untuk ukurannya. Oke, tadi sudah dilihat ya, jadi pengoperasiannya kita harus menggeser pennya ini ya. Jadi kita harus besarkan dulu, baru kita geser
seperti yang kita kehendakin, baru kita tutup ini. Ya, kendalanya ya kalau terkadang dia nggak pas gitu, ya kalau nggak pas ya kecepit guys, ya nggak bisa masuk. Nah seperti ini kecepit gini, kita harus geser lagi. Ya. Untuk yang kedua, merek McKinney ini dia sama sliding juga, tetapi dia pakai pen. Ya kalau dilihat kita harus tekan pennya ini, kemudian kita geser. Ya, yang ini tidak harus posisi terbuka lebar ya guys. Jadi posisi begini pun, kalau kita tekan, dia masih bisa bergeser juga. Dia konsepnya adalah ini pen ini ya, kalau dilihat ini di belakangnya ditahan oleh semacam plat ya, plat. Jadi kalau kita tekan, nah tuh dia turun. Nah, di dalam ini sisi bawahnya ini ada seperti geriginya guys ya, jadi berlawanan dengan yang ini, seperti gear gitu. Jadi kalau kita tekan seperti ini, coba dilihat bisa nggak ya? Ya, ada ya kecil ya, tuh semacam gigi. Ya ada dua sisi, ya sama seperti posisinya ini. Ya, jadi kita turunkan sampai giginya tidak saling bersentuhan, nah baru kita geser. Kalau dibilang ini bisa atau tidak dengan satu tangan juga bisa guys. Ya, ini kita tinggal tekan sini, kemudian kita slide aja. Atau lebih mudah jika kita punya semacam alas gini ya, tinggal kita ini perbesar, satu tangan jauh lebih mudah. Ya kalau tidak ada alasnya ya kita harus pegang satu gini guys, satu pelan-pelan gini. Ya, kita coba aja yang pertama ini yang kecil gini. Ya kalau ini besaran gini, ya kita slide aja dikit, digeser. Lebih enak tidak? Nah kalau kurang lagi kita geser lagi. Nah ini. Kalau yang paling besar ini, ya ini mudah guys ya, jadi hanya tekan aja. Kemudian dia juga untuk yang besar seperti ini ya, seperti ini, yang bulat ini juga tidak ada masalah ini. Ya, kapasitasnya hampir sama ya, karena hampir semuanya 7 in semua ya. Untuk yang hexnya juga tidak masalah, kalau kita tempatin sudut gini pun, nah dia masih jepit kayak ya. Yang atas dapatnya sudut, bisa ginikan, yang bawahnya ya dapatnya seperti ini ya. Pengoperasian satu tangan ya masih bisa lah kira-kira ya, meskipun lebih enak kalau diadu dengan benda di bawahnya gini, jadi mudah mindahnya. Oke, ini yang kedua. Nah yang ketiga ini dari Max Power. Nah ini agak beda guys, dia modelnya itu otomatis ya, jadi dia untuk ukurannya otomatis. Jadi yang kita perlu lakukan, kita hanya perlu dibuka nih, kemudian kita turunkan gini maksimal. Kemudian kalau kita coba ya, yang paling kecil gini, kita hanya perlu kencangkannya, tekan aja nih yang handle-nya. Nah dia otomatis kerja sendiri ya. Ini sudah bisa digunakan ya. Kalau kita hendak ukuran lebih besar, contoh seperti ini ya, kita satu tangan juga bisa dibesarkan lagi, nggak harus maksimal ya, mau besarnya segini pun juga nggak apa-apa ya. Dibesarkan seperti ini, tinggal kita tekan aja tuasnya, nah, udah dia mencengkeram lagi ya. Ini juga udah kuat. Kalau yang seperti ini ya, seperti ini guys cengkeramnya ya. Atau yang hexnya gini ya, dia bisa seperti ini ya. Posisinya dia untuk giginya ya, saya rasa masih lebih kurang dibanding yang dua yang pertama ya. Kalau dilihat seperti ini untuk ukuran besar ya. Ya tadi yang Mikuni yang bawahnya bisa jepit depan belakang,
ya. Kalau yang ini nggak bisa ya, tapi saya nggak mau fokus terhadap model jepitannya ya, tapi ini hanya sekedar info aja. Oh, ya kan, bawahnya masih terjepit 2. Oke. Nah, tetapi yang model ini, dia ini yang bawah ini ya, ini sebenarnya semacam silinder metal ya, tapi dalamnya ada pernya guys ya. Jadi poros utama adalah yang ada rivetnya 2 ini ya. Ini modelnya seperti ratchet, jadi kita hanya perlu tarik ke bawah aja seperti ini ya. Sedangkan yang bawah ini dia itu hanya menyangga tuasnya ini aja, supaya dia bisa, kalau kita tekan ya ini bisa naik, hanya semacam jungkit aja gitu ya. Jadi dengan kata lain, tanpa ini pun sebenarnya juga bisa guys ya. Gini tinggal saya naikkan juga bisa tuh ya, tanpa harus menggunakan silindernya ini ya. Tetapi terus terang dengan adanya ini jauh lebih mudah. Nah, sistemnya ini seperti ratchet guys ya. Kalau di sini mungkin kurang kelihatan ya, tetapi saya bisa bilang bahwa dalamnya ini ada semacam platnya ya. Ini semua berhubungan dengan posisi arah dari 2 pen ini guys ya. Kalau dia ini sejajar dengan besinya ini ya, ini bisa naik turun, nggak bisa ada gigitannya guys ya. Dia hanya ratcheting aja. Pada saat angle-nya ini berubah, pada saat ini miring gini ya, dia semacam ada platnya atau mungkin besinya mendorong ke arah gigi ini guys ya. Kelihatan ya giginya ya. Jadi ini saya zoom dikit. Nah, kelihatan giginya ya. Jadi giginya itu nggak rata, posisinya seperti ini. Ini giginya rata ya, jadi kiri kanan sudutnya sama semua. Tapi yang ini giginya lain arah ya. Jadi pada saat dia agak miring gini, posisinya agak mendorong ke sana, jadi dia kena gigi ini guys ya, bertumpu ke gigi masing-masing. Kalau pada saat dia di sini tidak ada benda ya, dia otomatis bergeser terus, naik terus sampai ke paling atas sendiri. Tetapi kalau di sininya udah ada bendanya, akan tertahan. Pada saat kita kencangin ya, giginya juga tertahan sesuai posisinya saat itu. Konsepnya seperti itu aja guys ya. Nah, tetapi kalau saya boleh bilang, ini ada satu kelemahan dikit guys ya. Diperhatikan ya kalau kita ngeklaim yang kecil seperti ini ya. Lihat guys ya. Nah, posisinya tingginya di sini. Pada saat kita klaim dia akan tertekan. Sebenarnya nggak ada masalah guys, karena ini sebenarnya ada pernya. Jadi kalau kita tekan lagi, tuh, kalau kita tekan ya gini, tuh dia bisa turun lagi manual. Jadi sebenarnya ini hanya bersentuhan ya. Jadi tidak bertumpu kepada silinder ini ya. Namun kejadiannya akan berbeda pada saat kita gunakan yang ukuran besar. Yang ukuran besar seperti ini ya. Kalau kita pada saat kita tekan, lihat guys, habis. Jadi pada saat ini tertekan guys ya, tertekan penuh ya. Kemungkinan pen yang di sini sendiri belum sampai maksimal untuk menekan giginya, tetapi ini udah tertekan duluan ya. Jadi akhirnya bisa rusak silindernya ini ya. Dan saya rasa ini platnya juga tidak akan tebal-tebal sekali ya. Tapi kembali lagi, kalau posisinya ini kecil gini ya, dia tidak tertekan guys. Kalau hendak meyakinkan, kita tinggal geser aja ini satu. Nah, kita geser satu, oh, saya tekan ini, dia tidak bersentuhan ya. Jadi ini sebenarnya fungsinya bukan untuk menahan tuasnya ya pada saat dia mencengkeram, tapi lebih cenderung untuk mempermudah tuasnya ini sliding ya, bergeser. Nah, lebih enak guys ya. Jadi dia membantu sliding aja ya. Jadi saran saya, kalau hendak melakukan tekanan kepada yang model seperti ini ya, kita harus perhatikan nih bahwa maksimalnya seberapa. Jadi dia tidak bisa semaksimal ini ya, harus lebih kecil. Mungkin ukuran ini, mungkin kita lihat aja bisa nggak. Oh masih, jadi kita coba naikkan lagi, dia nggak bisa guys
ya, dia masih terkunci lock, dia nggak bisa naik karena lubangnya masih kebesaran ya pipanya. Saya kecilin lagi ukuran ini, sorry. Kalau ini dia masih ketekan tuh ya. Nah, jadi saya naikkan lagi satu, coba bisa nggak ya? Udah bisa ya. Jadi pada saat saya naikkan satu, masih satu lagi, harus masukkan manual ya. Ini satu gigi naik, oh dia nggak bisa guys yang ini. Ini dia bisa gini modelnya ya. Mau nggak mau bagian yang atas numpang ke sini, yang duanya bawah yang kejepit ya. Ini kalau saya tekan, tidak ketekan habis ya. Jadi ini masih bisa naik turun ya. Ini untuk kali ini saya tidak bahas tentang kekuatannya guys ya, karena masing-masing kekuatan ditentukan oleh materialnya, dan saya nggak tahu materialnya ini apa semua, meskipun mereka bilang di sini bahannya CRV ya, mungkin sama, tapi saya nggak tahu. Tetapi dari model konstruksinya bisa dilihat ya, dia punya gigi yang ini kecil-kecil ya. Kemudian ini ya guys ya, rangkanya ini seperti ini ya. Ini hampir sama sepertinya dengan ini, cuma ini giginya lebih besar ya. Kalau gigi lebih besar biasanya ya lebih tahan lah ya guys ya. Kalau yang kecil ini begitu aus dikit ya mungkin dia cepat loss ya. Ini ukurannya kelihatan guys ya. Besi yang ini lebih tebal ya, meskipun saya tidak menjamin bahwa ini lebih kuat, tetapi hanya dari segi ketebalan material ya, tanpa saya tahu materialnya lebih kuat mana ya. Kelihatan ya guys kira-kira ya konstruksinya ya. Nah, kalau yang model ini terbalik guys, dia lubangnya bagian bawahnya seperti ini ya. Untuk segi kerapian saya rasa sama ya, cuma yang ini aja mungkin karena dia dicat jadinya catnya agak nggak rata gitu ya. Tetapi saya rasa semua dapat berfungsi, hanya yang perlu diperhatikan cara penggunaannya aja. Oke guys, saya rasa cukup aja ya penjelasan saya. Ini sesuatu yang simple, harganya yang dua ini hampir sama, yang ini aja yang lebih murah ya, mungkin setengahnya ya. Tapi kalau Anda hendak membeli, semoga video ini dapat membantu. Oke guys, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe, serta kalau ada pertanyaan hubungin aja, tulis di kolom komentar. Oke ya, terima kasih.